monggo diawali saking pundi nggih monggo, diawali saking kanan nggih monggo, tengah nggih monggo, kiri nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Pak Yai, saya backgroundnya gerejawan. Nama saya Saiful. Dari Darmokali 61. Itu pusatnya aktivitas teman-teman yang masih punya idealis. Saya tidak menunjukkan nama karena ini saya khawatirkan nanti akan menjadi gelo. Karena saya meyakini bahwa Mas Anies ini sudah sangat bijak untuk memilih wakilnya. Jadi saya pikir ini kita tidak mengusulkan nama supaya kita nanti umat muslim ini nggak gelo. Karena apa? Karena hanya saat inilah bahwa umat muslim harus bersatu, harus merebut kekuasaan. Saya kumpul sama teman-teman ini. Saya termasuk yang ini mau sorry Pak ya. Saya dari TS. Saya mulai 98, saya ikut sama teman-teman. Dan mereka sekarang ini kebanyakan adalah anak turunan PKI. Yakin kan? Karena teman saya banyak yang sekarang di dalam kekuasaan yang dulu idealis, sekarang sudah pada diem semua, malah cenderung mendiskreditkan Islam. Untuk ini saya harapkan bahwa umat muslim saat inilah kita harus bisa merebut kekuasaan. Saya ingin dulu dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal memilih, ya silahkan semuanya. Alhamdulillah, aspirasi semua. Tapi satu hal, jangan sampai kebiasaan kita, seandainya ini milih AHY, ini milih Yani Wahid, ini milih Muhaimin, ini milih bulan atau bulan. Nanti kalau pilihannya tidak dipilih, terus mereka juga tidak mau milih Anies. Ini yang saya ingat. Yang terpenting adalah persatuan Islam. Anies nomor 1 kan? Itu Anies nomor 1 kan? Walaupun mohon maaf saya ingin meluruskan, Anies itu bukan Habib, bukan Habib, tapi dia muhibbin. Dia muhibbin kepada Habib, muhibbin kepada semua umat Islam, termasuk muhibbin kepada Nahdien. Ini yang wajib kita. Jangan sampai nanti pilihannya ada wah buatan milih buatan milih nomor Muhaimin terus aku gak milih ini keliru, ini merugikan. Jadi saya minta apapun, lihatlah Aniesnya, lihatlah Aniesnya dan Islamnya, persatuan Islam itulah yang paling terpenting. Karena apa? Untuk anak cucu kita yang akan datang. Ini yang harus karena jangan sampai nanti ini mohon maaf, ini harus disuarakan di bawah, di forum di bawah grassroots. Ya, ini harus disuarakan di grassroots, ini harus disuarakan. Iya, takutnya apa? Ini khilafah. Saya sering mendengar ini khilafah, ini HTI, ini tidak ada itu semua. Bohong itu semua. Itu hanya ingin mengganjal. Ini hati-hati. Para yai, saya ingatkan, kita perlu Islam. Kita perlu orang yang jujur, yang punya komitmen. Negara kita ini adalah harus punya komitmen untuk juga mayoritas Islam supaya terakat. Kalau nggak di sini, iya, samping dia mengangkat umat Islam, juga menganukan semua umat yang lain. Dia tidak memusuhi kepada siapapun, dia cinta kepada siapapun, asalkan dia tidak memusuhi umat Islam, tidak mengganjal Islam, tidak ini. Itu dia seorang nasionalis juga. Monggo ya, jangan nanti
wakilnya tidak diterima, wah aku tak breot yang gini, ini merugikan. Itulah yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi insya Allah niki informasinya valid. A1 sampun dikonfirmasi oleh beliau sendiri. Beliau niki pernah nyantri teng sinten ten Magelang, ibu-ibu, bapak-bapak proyai nggih. Teng sinten ten Magelang niku? Kiai sinten? Nggih, leres. Kiai Hamam Ja'far, di mana beliau niku alumni dari Tebu Ireng dari Jombang. Jadi beliau ini punya darah kesantrian, walaupun nggih boten usah rame-rame nggih. Santrinya ndak lama nggih. Boten apa-apa, yang penting pernah merasakan menjadi santri setidaknya. Di dalam darahnya niku wonten darah santri dan kulturalnya ada kultural ke-NU-an. Bukan dari Surabaya ke Jawa Barat, boten nggih. Dari SMP beliau niki dapat beasiswa ke Amerika untuk pertukaran pelajar. Jadi SMP-nya dan SMA-nya dapat beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika. Setelah itu dapat beasiswa. Mas Anies, saya terima kasih banyak panjenengan percaya kepada saya dan pondok. Allah yang membalas. Cuma saya pesan Mas Anies, kalau panjenengan ditakdir jadi Presiden Republik Indonesia, saya titip Mas Anies, jangan mulu-mulu targetnya. Mulu-mulu, hanya 3 aja. Jadikan rakyat Indonesia sehat badannya, kemudian sehat hatinya, kemudian sehat kantongnya, sehat sosial ekonominya. Karena Nabi mengatakan, makanya man asbaha mu'afan fi badanihi, barang siapa Allah sehat badannya, gak loro-loron, ya tahu nanti bagaimana caranya Mas Anies ya. Kemudian diberikan oleh Allah sehat hatinya, itu juga begitu, bagaimana nanti Mas Anies jabarkannya. Kemudian diberikan sehat kantongnya, sosial ekonominya. Kata Nabi, bagaimana mahuyijat daun dunia bihada dunia, seakan-akan isinya dunia diberikan kepada orang itu. Paham tadi? Yang penting rakyat Indonesia sehat kantong, sehat hati, sehat kantongnya. Walaupun pintar dikasih duit goblok, tolak cakopolan, duit juga pintar. Jadi itu makanya 3 aja, jangan mulu-mulu. Usahakan rakyat Indonesia sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Udah itu cukup kata Nabi. Karena makhluk tahu dunia bihadabinya. Kalau 3-tiganya sehat, maka isinya sudah diberikan kepada orang itu. Luar biasa kan. Cukup Mas Anies, mohon maaf. Jadi jangan mulu-mulu ya. Rakyat Indonesia sehat, badannya sehat, hatinya sehat, ekonomi ini itu kantongi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang kita semua muliakan, yang kita cintai, guru kita Kiai Haji Mas Mansur Toha, semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjangkan umurnya, dan terus menjadi penjuru bagi kegiatan dakwah di sini. Yang saya hormati para kiai, para gus yang begitu banyak berkumpul di sini, izinkan kami menyebut beberapa. Gus Mahasin, yang saya hormati Gus Amani, juga Gus Fatoni dan Gawagis, serta para nyai, para ning yang hadir bersama pada kesempatan siang hari ini. Tentu dimulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan nikmat sehat sehingga rencana untuk bisa silaturahmi ini bisa terlaksana. Insyaallah majelis ini menjadi majelis yang penuh dengan keberkahan. Sehat kantongnya. Nah ini saya tadi langsung berarti, nah saya pakai baju koko enggak pakai kantong ya. Pun mungkin sehat ya, tidak ada kantong ini. Jadi kita harus pastikan rekeningnya cukup ya. Dan kemarin ini saya jalan dari Banyuwangi sampai situ Bondowoso, Probolinggo, sempat ke Muncar, sempat ke Panarukan, dan ketemu dengan mereka-mereka yang bekerja baik untuk memastikan makanan itu ada di meja kita. Setiap hari ada makanan di meja kita, ada minuman. Tapi kalau kita lihat kondisi orang-orang yang bekerja membuat makanan itu sampai, itu kondisinya memprihatinkan. Ketemu petani, kantongnya kosong. Ketemu nelayan, kantongnya kosong. Ketemu dengan peternak, kantongnya kosong. Tidak bisa nabung, tidak bisa ini. Ketemu dengan petani kebun, sama, kantongnya kosong. Yang isinya banyak itu adalah isi utangnya. Pas lihat catatan utang, itu utangnya banyak. Ini problem yang harus diselesaikan, dan ini adalah umat kita, baik. Ini umat kita yang di sini, yang banyak berada di pertanian, perkebunan yang kecil-kecil. Jadi tadi melihat pesan sehat badannya, itu artinya juga pasokan makanan yang sehat cukup. Insya Allah nanti orang-orang yang sekarang terasa termarginalkan, insya Allah itu akan jadi prioritas utama. Jadi kalau disebut sukses bila bagaimana? Bila petani, nelayan, peternak, petani kebun bisa punya tabungan. Nah itu bisa punya tabungan. Nah, gak usah rumit-rumit ngitungnya, punya tabungan. Kalau bisa nabung berarti ongkosnya dengan pemasukannya lebih banyak pemasukan. Tapi kalau tidak bisa nabung, itu babuk atau malah tombol, malah tekor. Jadi insya Allah ini jadi perhatian. Lalu kita juga menyadari Pak, ini betapa pentingnya peran para kiai dan pesantren. Pesantren ini menjadi salah satu tulang punggung penjaga bukan hanya iman, Islam, akhlak, tapi juga persatuan dan ikatan kebangsaan di Indonesia. Di Surabaya ini sejarah perjuangannya itu sejarah perjuangan yang dikobarkan oleh para kiai, dan kita ingat ketika Toha dengan kekuatan tauhid yang tinggi, keberanian di tanpa tandingan, ambil senjata Belanda di kawasan Nagel yang kemudian dipakai untuk perjuangan. Ini peristiwa-peristiwa di tanah ini harus menjadi ingatan publik, supaya kita ingat bahwa para kiai itu ada masanya, bukan hanya berkhidmat di pondoknya,
tapi juga memilih untuk terjun langsung. Ini baik, mungkin generasi yang baru itu tidak sadar atas peristiwa-peristiwa besar yang terjadi dulu. Karena itu harus ada penghargaan khusus. Kami cerita baik kalau boleh di Jakarta itu ketika kami bertugas, kalau di Jakarta banyak yang kiai itu dengan istilah guru Maun, guru Anin, guru Suhaimi. Di sana itu kayak istilahnya guru. Itu kami sengaja secara khusus menjadikan nama-nama mereka menjadi nama-nama jalan penting di Jakarta. Supaya apa? Supaya generasi baru kita ingat. Nah, ini para kiai semua banyak yang berperan besar. Termasuk di belakangnya para nyainya ini. Karena tidak bisa lepas ini. Dan kami melihat ini perlu menjadi perhatian bahwa sejarah kita diperankan oleh banyak peran para kiai dan harus menjadi catatan yang diingat publik. Yang terakhir kami kemarin itu Syekh Nawawi Al-Bantani yang sempat kemudian bersama-sama dengan unsur MUI dan PB Nahdlatul Ulama diresmikan sama-sama di Jakarta. Karena itu adalah bagian penting untuk mengingatkan kita tentang peran. Dan ke depan insya Allah kita akan menjadi perhatian. Kami selama ini banyak bersilaturahmi, dibantu juga dengan Gus Mahasin. Ini Gus Mahasin ini kakaknya Gus Baha. Kalau Gus Baha itu hebat, nah ini kakaknya lebih hebat lagi. Cuman mungkin kalah terkenal saja. Tapi di antara yang lain kalau manggil Gus Baha, ini Gus Baha. Hanya kakaknya yang bisa manggil Baha. Saya lihat sendiri di sana manggilnya langsung. Dan kami berharap ke depan yang menjadi ciri khas dari umat Islam di Indonesia kita harus pertahankan dan perkuat. Tadi kalau disampaikan tadi menjaga prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu insya Allah akan jadi pegangan terus ke depan. Insya Allah. Dan ini akan menjadi rujukan karena inilah yang sudah menjaga. Bapak Ibu sekalian, ratusan tahun sudah berdiri pesantren-pesantren utamanya di Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan ketika Republik ini berdiri tidak boleh terbalik urutannya. Seakan Republik sudah hadir sebelum ada pesantren. Padahal pesantren itu sudah ada sebelum ada Republik. Jadi kami melihat ke depan ini hal mendasar. Pendidikan akan menjadi prioritas penting. Dan di dalam pendidikan itu sudah saatnya dukungan dari pemerintah untuk pondok-pondok pesantren itu dibesarkan dan dijaga kemandirian tiap-tiap pondok sehingga negara itu tidak intervensi ke dalam urusan internal pesantren. Karena kalau intervensi di situ tidak masalah. Ini sudah berjalan begitu panjang. Negara hadir memberikan dukungan supaya begitu banyak anak-anak kita yang orang tuanya belum tentu bisa mendidik sendiri. Karena itu mereka titipkan ke lembaga pendidikan, pondok pesantren, dan mereka berharap anak-anak ini kemudian nanti keluar dengan bekal ilmu, dengan kekuatan iman, dengan bentuk akhlak yang membuat mereka menjadi pribadi bermanfaat. Kami melihat soal pendidikan ini penting. Tadi yang jadi MC, bukan MC menjelaskan tadi, Asri namanya. Asri ini juga dari pondok mana Asri? PPTQ Nurul Furqan. Kiai Husaini. Ini Asri ini dulu menjadi guru. Kami waktu itu menginisiasi program Indonesia Mengajar, baik. Jemaah Mengajar itu mengirimkan anak-anak ke pelosok yang tidak ada sinyal HP, tidak ada listrik, air susah, yang kalau perjalanan dari kota seperti ini itu bisa ada yang sampai 30 jam baru sampai lokasinya, ada yang 20 jam sampai lokasinya. Jadi terbang dulu, nanti pindah pakai kapal, dari kapal nanti pindah
Saya beri gambaran misalnya Kapuas Hulu, Jakarta, Pontianak 1 jam pakai pesawat. Dari Pontianak naik bis 20 jam sampai Kapuas Hulu. Dari bis dia naik perahu 7 jam, habis perahu naik motor 1 jam baru sampai lokasinya. Itu sejauh-jauh mereka pergi masih tetap Indonesia, sejauh-jauhnya. Ini tempat-tempat yang tidak disentuh. Nah, yang mendaftar tadi angkatannya Asri itu diceritakan yang mendaftar ada 14.000, yang diterima paling cuma 50 sampai 70. Jadi lebih susah cari beasiswa daripada cari masuk program ini daripada cari beasiswa. Biasanya bersusah-susah untuk fasilitas baik, ini terbalik, bersusah-susah untuk hidup susah. Jadi mendaftarnya susah untuk apa? Hidup susah. Nah, ini orang-orang yang aneh yang begini. Nah, salah satunya Asri ini. Asri ini berangkat karena biasanya kalau susah untuk hidup yang enak, ini malah hidup susah. Kenapa? Karena kami memandang jangan sampai pendidikan itu hanya ada di kota-kota besar, hanya ada di pulau-pulau besar. Sementara mereka yang terpencil tempatnya, mereka tidak dapat kesempatan untuk pendidikan. Jadi tadi ketika kami menyampaikan pendidikan besok itu prioritas, bukan mengatakan akan, ini meneruskan yang kemarin sudah dikerjakan, meneruskan sudah dikerjakan, cuman memperluas skopnya. Jadi insya Allah itu akan menjadi perhatian bagi kita, dan kami juga berharap nantinya kalau ke depan kami mohon untuk dapat bimbingan atas urusan-urusan besar yang ada di Republik ini. Banyak dari keputusan-keputusan penting itu perlu mendapatkan nasihat, perlu mendapatkan bimbingan. Jangan sampai kita semua itu bertemu pada saat menjelang pemilu, sesudah itu tidak ada pertemuan lagi sampai pemilu berikutnya. Nah, di antara perjalanan itu kami ingin, dan ini pengalaman kami di Jakarta. Kemudian Pak Yai setiap hari Jumat di tempat kami di rumah nih di Jakarta, setiap Jumat pertama itu ada ngaji kitab kuning di rumah habis subuh. Jadi habis subuh itu kumpul para ulama, para kiai di Jakarta tanpa undangan lagi. Kenapa tanpa undangan? Karena sudah undangannya subuhan tiap Jumat pertama, Jumat pertama, nggak pakai undangan. Datang, setelah itu kemudian selesai subuhan ngaji kitab kuning dipimpin oleh kiai gantian. Jadi ada Kiai Mustafa sama dari Nurul Ulama. Apa itu? Itu berdialog rutin tiap bulan. Jadi bukan hanya ketemu pada saat pemilu, pilpres lalu hilang, tapi ada pertemuan rutin. Di situ mendengarkan nasihat, di situ mendengarkan petunjuk, di situ menyampaikan apa yang menjadi kegelisahan. Dan karena itu dikerjakan rutin tiap bulan, maka itu sudah menjadi bagian dari kebiasaan. Insya Allah itu bisa merasakan manfaat, apalagi tempat istirahat. Bapak-bapak perlu mungkin lihat rest area itu ramai terus. Pertanyaannya, yang punya rest area itu orang mana? Itu yang paling gelo, itu yang punya tanah rest area itu. Dia tidak kena pembebasan jalan tol, dia kena pembebasan untuk rest area. Itu kalau dia lihat rest area itu pasti getun. Biar kok titel operasi di desa itu, operasi di kecamatan itu, sehingga manfaatnya itu dirasakan oleh orang banyak. Jadi adil itu bukan sesuatu yang daki-daki gitu, jauh gitu, abstrak, bukan. Adil itu konkret, bisa dilaksanakan, dan itu nanti mensejahterakan semua wilayah yang kena. Nah, tapi itu semua hanya bisa dilaksanakan bila kita memperjuangkan ini, Allah takdirkan untuk amanah itu bisa dipegang. Karena itu kami berharap melalui kesempatan ini mohon
doanya, mohon restunya, mohon dukungannya, sehingga kita bisa menggunakan amanat itu untuk menghadirkan rasa keadilan tadi, perubahan-perubahan yang sesungguhnya. Jadi, dan Jawa Timur ini adalah kunci. Jawa Timur ini kunci. Bila di Jawa Timur, insya Allah kita bisa mendapatkan dukungan yang luas, mengabarkan rencana ini pada semua, insya Allah nantinya kita bisa diantarkan kepada keberhasilan. Jadi kami berharap nanti bisa kita jalankan sama-sama, karena saya ini terima amanah dari partai politik, mulai dari Partai Nasdem, dan ketika mereka memberikan amanat untuk saya menjadi calon presiden, saya ini bukan anggota partainya, bukan bagian dari yang dulu didukung, malah sebaliknya, dulu Partai Nasdem itu tidak mendukung, kemudian memilih mendukung, dan ternyata sesudah mendukung cobaannya luar biasa. Partai Nasdem ini diuji terus setiap waktu. Ini ada Bu Janet di sini, Bu Jes, Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Timur. Itu cobaan tidak selesai, Jadi, tapi mudah-mudahan cobaan itu menandakan bahwa ikhtiar kita ini bukan ikhtiar yang biasa-biasa saja. Yang mau dilakukan itu adalah sesuatu yang beda. Sampai begitu banyak tantangannya, begitu banyak rintangannya, karena yang lain tidak mengalami rintangan-rintangan yang seperti ini. Tapi insya Allah ini adalah jalan menuju puncak-puncak baru. Kami kemarin jalan ke puncak itu tidak ada yang mendatar, tidak ada yang menurun. Jalan datar dan menurun itu enak dilewati, tapi dia tidak membawa ke puncak. Hanya jalan mendaki yang membawa ke puncak. Insya Allah perjalanan mendaki ini mengantarkan kita ke puncak-puncak baru perjalanan. Bung Nawin Katen yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih pada Pak Yai Mas Mansur yang sudah memfasilitasi di sini, juga kehadiran semuanya. Insya Allah dengan silaturahmi ini sehingga lebih saling kenal. Insya Allah mohon dibantu untuk bisa mensosialisasikan, mohon dibantu untuk menjangkau semua, dan yang paling penting bantu kirimi kami dengan doa. Kirimi kami dengan doa. Mohon dalam sujud ibu bapak semuanya, pro kiai, pro nyai, pro ning, doakan kami agar bisa amanah, doakan bisa istiqomah, dan doakan agar bisa dekat dengan ikhlas di dalam menjalankan perjalanan yang mendaki ini. Dan semoga insyaallah kita semua mendapatkan ridhonya, sehingga yang besar ini akan terasa ringan, dan yang ringan ini mengantarkan kepada kemenangan bagi semuanya. Demikian, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahumma fi ila qalbi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita nggak bisa deketin Bu Ferry. Wah, biar kasih kesempatan kepada masyarakat. Yang penting jangan lupa 2024 Jawa Timur menangkan Anies Baswedan. Menangkan Anies Baswedan. Siapapun wakilnya Legowo. Siapapun wakilnya. Kita mau bayar ya, Bu. Lagi baik, Pak. Berjuang. Diam-diam, pelan-pelan ya. Kita stop ya. Ibu-ibu, pada dibayar nggak? Ibu-ibu pada dibayar nggak? Ikhlas.
1 menit. Gimana Bu? Apa yang bisa disampaikan Bu dengan mengikuti Pak Anies di pondok ini Bu? Alhamdulillah senang. Iya Bu. Harapannya Bu? Ya insya Allah bisa ikut Baik. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ibu Anies. Ini bagian dari nama-nama sebagai Meskipun non partai meskipun dari di luar kan usulan dari Rusia ini. Ketika usulan mereka ya begini loh. Ada sini. Jangan pamit ya. Gue macam Saking Iya, gimana Ki? Pilpres 2024 Ya. Pilpres yang sudah-sudah itu beda. Iya. Kalau ini Pilpres yang menentukan siapa yang akan menguasai Indonesia itu. Itu loh, maka harus teliti cermat sampai orang Islam kudu bersatu kompak ngerti politik. Manimam tersebut punten dikata manimam. Oke matur nuwun, sangat. Ya gitu ya. Nggih, siap nggih. Kami.